Salam, selamat malam. Kami ucapkan untuk Bapak-Bapak terkasih, kembali kita bertemu dalam ibadah persekutuan kaum Bapak kita. Sekalipun kita masih beribadah di rumah masing-masing, namun kita percaya Tuhan tetap ada bersama-sama kita dan bersekutuan kita. Pemberita firman kita pada malam hari ini ada dibawakan oleh Pendeta Julia Parapat Lende. Sebelum kita ibadah, mari kita ambil saat teduh sejenak. Mari kaum bapak-bapak sekalian, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Mas PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bergerak dengan sungguh-sungguh melayani bersama kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap dengan sabar dan rendah hati bersyukur senantiasa memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Ajakan beribadah. Saudara-saudara persekutuan dalam Kristus, mari merayakan perkasaan Tuhan yang telah bertindak dalam kuasa menjadi kubu pertahanan yang menyelamatkan dalam perlindungan bagi kita. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian dan hormat bagi kemuliaan Tuhan. Kita menyanyi Kidung Jemaat dari Kidung Jemaat 8, Bagimu Tuhan nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyian, karena setaramu siapakah hendak ku puji kau selalu. Padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Oh tuntun aku putramu, agar padamu ku dituntunnya, dan Rohmu diam dalamnya, membuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu dan ku ungkapkan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang ada di surga, yang tidak akan pernah lupa mengasihi dan menyertai kami sepanjang waktu
Bapa, pada hari ini kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan. Serta tidak lupa juga kami mengucap syukur atas pertolongan yang Engkau berikan, sehingga saat ini kami bisa beribadah pada malam hari ini. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir, berkati pula Pendeta Julia Parapat Lenda yang melayani kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Kita menyanyi maksud pujian dari Mazmur 31, ayat 2 dan 3 secara berbalasan. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepasanku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Bapak-bapak dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 8, Bagimu Tuhan nyanyianku. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab dari Roma 5 ayat 18 sampai 21. Roma pasal 5 ayat 18 sampai 21. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Sebagai Bapak-Bapak pada malam hari ini, kami mau mendalami sebagian dari firman-Mu. Penuhilah kami dengan kekuatan kuasa-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan tidak berlalu begitu saja. Tetapi kasih Tuhan memenuhi kami, dan dengan sukacita kami nampakkan dalam sikap beriman kami. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang menghidupkan, kami sudah berdoa. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, saya undang kita bangkit berdiri. Roma pasal 5 ayat 18 hingga ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup.
Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ayat yang ke-21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak-bapak, malam hari ini kita berbicara tentang kebenaran karena anugerah. Ketika kita berbicara tentang kebenaran karena anugerah, ternyata Paulus menuntun untuk membawa kita memahami tentang dosa. Karena surat Roma ini banyak sekali berbicara tentang doktrin Kristen. Dan Paulus berusaha untuk menjelaskan kepada jemaat di Roma. Untuk itu, bapak-bapak yang terkasih, kita mulai dalam pemahaman tentang dosa. Dosa itu membuat manusia tidak bisa keluar dari sana. Manusia yang hakikatnya berdosa ini, dengan usaha yang dilakukan dia tidak bisa keluar dari situasi itu. Tetapi syukur akan anugerah Tuhan, sehingga dengan anugerah Tuhan, keselamatan, kasih karunia-Nya, dia menebus manusia dalam diri Yesus Kristus. Tetapi yang perlu dipahami oleh kita bahwa dosa itu merusak kehidupan manusia. Ada kerusakan-kerusakan diakibatkan oleh dosa. Yang pertama, merusak hubungan manusia dengan Allah. Pada mulanya Allah menciptakan manusia dan Dia mencintai manusia. Dia menciptakan manusia itu sangat sempurna. Tetapi oleh dosa, maka hubungan manusia dengan Allah itu rusak. Manusia terusir dari Taman Eden. Jadi dosa itu merusak hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua, dosa juga merusak manusia dalam hubungan dengan sesama. Dosa itu merusak kita, ada iri hati, dendam terhadap sesama kita, sehingga menyebabkan kita berlaku tidak baik terhadap sesama kita. Jadi oleh karena dosa yang ada dalam diri kita, maka hubungan kita dengan sesama itu menjadi rusak. Kerusakan yang ketiga adalah kita merusak citra kita sendiri. Dosa itu membuat kita membenci diri kita, membuat kita melakukan hal yang kita anggap benar ternyata dosa. Sekalipun kita berada di ruangan kita sendiri, di ruangan rumah kita bisa melakukan dosa. Kenapa? Ketidakterimaan kita terhadap diri kita, dosa itu membuat kita tidak nyaman, tidak berdamai dengan diri kita. Sehingga merusak hubungan kita dengan diri kita. Lalu timbullah ketakutan, lalu timbullah kemarahan, lalu timbullah penderitaan. Jadi akibat dosa itu sangat-sangat membuat kita hidup dalam penderitaan, ketakutan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Allah datang dalam diri Yesus untuk menciptakan hubungan kita kembali. Membuat kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan sesama kita, dan berdamai dengan Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Paulus berbicara. Paulus mau mengungkapkan kepada saudara dan saya bahwa oleh kejatuhan Adam, manusia pertama itu,
yang melanggar perintah Allah, oleh kejatuhan dosa Adam ini, maka semua manusia berdosa. Dan ketika dia berdosa, dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk keluar dari diri dosa itu. Adam tidak bisa untuk membawa manusia kepada pembenaran. Rasul Paulus berusaha untuk menjelaskan kepada jemaat di Roma, yang notabene jemaat yang sangat bergantung kepada rasio. Rasul Paulus mau mengungkapkan bahwa oleh satu orang, yaitu Adam, yang melakukan dosa itu, maka semua manusia berdosa. Tetapi syukur Allah di dalam Yesus Kristus, oleh pembenaran yang dilakukan peristiwa salib oleh darah kudusnya, maka dia menebus dosa manusia. Sehingga Rasul Paulus mengungkapkan bahwa satu orang semua telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, manusia menjadi benar. Paulus mengungkapkan tentang Adam dan Yesus. Adam melakukan dosa dan Adam tidak bisa membawa manusia keluar dari dosa. Tetapi Yesus Kristus, anak Allah, mampu untuk membawa keluar manusia dari dosa. Paulus mau mengatakan bahwa kita semua ini berdosa, tetapi syukur oleh anugerah kasih sayang Tuhan, maka kita yang berdosa itu menjadi tidak berdosa oleh anugerah keselamatan yang berasal dari Yesus Kristus. Paulus mau mengatakan bahwa solusi dari dosa itu adalah karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus. Kasih karunia Allah itulah yang membebaskan kita dari dosa. Memang susah untuk memahami hal ini, tetapi Paulus mencoba untuk menjelaskan kepada jemaat di Roma. Dan solusi itu hanya ada pada Allah. Sehingga manusia yang tadinya tidak bisa keluar dari dosa, ternyata Allah melakukannya di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan ini mau menekankan bahwa keberdosaan umat manusia adalah akibat dari keberdosaan Adam dan Hawa yang telah menurunkan sifat keberdosaan itu beserta dengan akibatnya. Tetapi solusi jalan keluarnya Allah sediakan untuk mengatasi akibat dari dosa Adam yang pertama itu, ialah dengan menghadirkan Adam yang kedua dalam sosok Yesus Kristus yang mendatangkan keselamatan. Akibat pelanggaran Adam, jasmania manusia sudah berdosa, tetapi oleh berkat ketaatan Yesus Kristus, maka manusia ditebus oleh Yesus Kristus. Dan kasih karunia Allah yang ajaib itu menaklukkan kedahsyatan dosa dan membebaskan manusia. Dan saudara-saudara yang terkasih, perlu diingat bahwa kasih karunia Allah lah sehingga kita boleh beribadah, kita boleh senang melakukan yang benar, kita senang untuk melakukan hal-hal kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, saudara-saudara yang terkasih, pujian syukur kita naikkan kepada Allah. Bahwa kita yang tadinya berdosa, kita yang tadinya berusaha supaya benar, tidak pernah benar-benar juga. Tetapi oleh anugerah Tuhan, maka kita yang tadinya berdosa menjadi tidak berdosa. Jadi pujian syukur kita naikkan kepada Allah Bapa di surga. Saya mau katakan bahwa dosa itu tidak enak. Orang yang hidup dalam dosa itu jangan harap bahwa dia hidup dalam kenyamanan. Tidak. Dia hidup dalam ketakutan, takut diketahui, ditangkap basah. Orang yang hidup dalam dosa itu. Ya, saya kasih contoh. Misalnya, kita sebagai bapak-bapak menipu istri kita. Lalu satu kali kita menipu, kita minta maaf dan dimaafkan. Besok lagi kita menipu lagi. Pastikan ada rasa salah. Aduh,
Bukan 1 kali, ini sudah 2 kali. Apakah saya dimaafkan atau tidak? Lalu kita simpan itu menjadi dosa kita. Kita simpan baik-baik, kita simpan rapat-rapat, lalu kita berusaha tampil benar. Lalu suatu saat diketahui apa yang kita rasakan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, saya mau mengatakan bahwa hidup dalam dosa itu tidak enak. Bapak-bapak harus ambil jalan untuk meninggalkan dosa, sehingga kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Allah bukan semacam lisensi untuk dapat berbuat dosa. Kasih karunia Allah itu harus menempatkan kita untuk hidup dalam kehidupan yang benar. Banyak orang kalau sudah diampuni, diberikan kesempatan, buat lagi. Tetapi mari kasih karunia Allah itu, yang tadinya kita tidak pantas dipantaskan, seharusnya kita menghargai kepantasan itu. Kita menghargai apa yang sudah kita terima, sehingga kita tahu dan mau melakukan hal-hal yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kita sudah mendapat kasih karunia Tuhan lewat peristiwa Paskah. Tuhan benar, Tuhan menang, Tuhan bangkit. Seharusnya kuasa kebangkitan itu memampukan kita terus berdiri dalam iman percaya kita, mau hidup dalam kebenaran dan meninggalkan hal-hal yang salah. Kasih karunia Allah itulah yang memampukan kita terus hidup dalam kebenaran. Hargailah kasih karunia Allah itu. Sebagai bapak-bapak, kita disebut imam dalam rumah tangga. Hargailah kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan kita sehat, pergunakanlah hal itu. Karena itu kasih karunia dari Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kita pekerjaan, memberikan kita istri yang sederhana, hargailah. Itu adalah kasih karunia untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Bersyukur atas anugerah kebenaran dari Tuhan itu. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga diingatkan hanya Tuhan yang bisa membebaskan kita dari dosa. Kasih karunia Yesus Kristus itu harus menempatkan kita hidup dalam kualitas yang benar. Kita tidak bisa hidup sebagai bapak-bapak yang itu-itu saja, buatnya masalah itu-itu saja. Tidak, kita harus hidup lebih benar. Kita harus hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita mau melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga dengan kasih karunia itu kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita lihat ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Bila sekarang bapak-bapak sedang hidup dalam rasa bersalah, bila kita sedang hidup dalam dosa, ketidaktenangan, merusak hubungan kita dengan istri, merusak hubungan kita dengan sesama, merusak hubungan kita dengan Tuhan, mari ingat bahwa kasih karunia Allah sudah diberikan untuk kita, sehingga kita hidup dalam kedamaian satu dengan yang lain. Saya mau katakan, ingat baik-baik, dosa merusak hubungan kita dengan sesama, dengan diri kita, dengan Allah. Tetapi syukur, puji syukur kepada Allah, oleh keampunan, kasih karunia Allah, kita kembali hidup dalam kebaikan. Hidup kita menjadi berkat bagi suami, bagi istri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan hidup kita juga menjadi anugerah. Kasih karunia bagi sesama kita. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 51, bait 1 dan 2. Suci
Mari kita satukan hati, kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, Tuhan Maha Kasih dan Maha Mulia, Tuhan yang senantiasa hadir memberikan kedamaian, Tuhan yang mau bersedia mengangkat dosa-dosa kami, Tuhan yang tidak mau anak-anak hidup dalam rasa bersalah, ketakutan, hati menuduh diri ini, tetapi Tuhan mau supaya kami hidup dalam keampunan dosa sehingga kami hidup benar satu dengan yang lain. Terima kasih untuk kebenaran-Mu, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, sehingga kami sebagai bapak-bapak tidak menyimpan rapat-rapat dosa kami, tetapi kami mau datang memohon pengampunan dari Tuhan. Dan ketika Tuhan mengampuni kami, bebaskan kami dari hati kami yang menuduh kami, tetapi kami mau hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran ketika kami kembali mengasihi seisi rumah tangga kami dengan ketulusan, ketika kami mengasihi istri, pasangan hidup yang Kau berikan bagi kami, ketika kami bertanggung jawab dengan pekerjaan-pekerjaan yang Kau percayakan bagi kami, ketika kami menghargai waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kasih karunia Tuhan ini menempatkan kami sebagai ayah, sebagai bapak yang hidup dalam kebenaran. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa juga untuk pengurus Pelkat PKB di sektor masing-masing. Engkau berkati, Engkau lindungi. Sebagai bapak-bapak, Engkau juga tolong kami di tengah-tengah kesibukan kami. Biarlah kami mau mengikuti ibadah sekalipun secara streaming. Kami percaya Tuhan berkuasa atas teknologi ini dan Tuhan berkuasa atas kami masing-masing. Sehingga kami sebagai ayah, sebagai bapak bertekun di dalam doa dan memuji dan besarkan nama Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan buat atas pribadi kami maupun atas seisi rumah tangga kami. Berkatilah juga pekerjaan-pekerjaan kami sekalipun sederhana. Ajarlah kami melakukannya dengan rasa syukur. Peran-peran kami di kantor, dimanapun, Tuhan lengkapi kami dengan kasih sayang, keberanian untuk kami terus berdiri dalam iman percaya kepada-Mu. Kami tidak melakukan dosa, tidak berusaha menutupi dosa kami, tetapi kami bersyukur bahwa pengampunan Tuhan adalah anugerah terindah bagi kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bapak-bapak yang masuk masa-masa pensiun. Jangan biarkan mereka mengalami post-power syndrome, tetapi ajarlah mereka bersyukur bahwa sampai masa pensiun Tuhan senantiasa memberkati dan menjaga mereka. Bapak-bapak yang sedang terkena PHK, jangan tinggalkan mereka, berilah mereka semangat, berilah mereka tetap bersandar kepada-Mu, karena kami percaya kadang Tuhan mengizinkan pergumulan untuk kami alami, dan biarlah pergumulan itu menuntun kami hanya dekat dan bersandar kepada Tuhan. Bapak-bapak yang masih bekerja di masa-masa pandemi ini, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa-Mu, bebaskan mereka, jauhkan mereka dari virus corona, sehingga mereka terus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan bersungguh-sungguh untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pasangan hidup kami, istri, ibu dari anak-anak kami, Tuhan juga jaga. Ajarlah mereka hidup dalam rasa syukur kepada-Mu, dan ajarlah mereka juga tetap bersandar kepada-Mu. Anak-anak kami yang sedang berhadapan dengan ujian, Tuhan juga memberikan masa depan bila kesuksesan. Bukalah tingkap langit, berkatilah setiap keluarga untuk mendukung anak-anak kami yang sedang sekolah, sehingga mereka boleh mendapat sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan dana tersedia yang berasal dari Tuhan. Kami juga memohon kepada-Mu pada saat ini, Engkau juga berkati anak-anak kami ketika mereka memasuki masa muda. Tuhan juga jaga dan lindungi. Jangan sekali-kali tinggalkan mereka. Biarlah mereka berdiri dalam iman percaya kepada-Mu. Tuhan berikan masa depan, pekerjaan sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Dan Tuhan juga memberikan yang terbaik. Kami percaya masa depan itu sungguh ada. Kami juga memohon kepada-Mu pada saat ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga mau memberkati anak cucu kami yang masih kecil. Jangan tinggalkan mereka, mereka rentan terhadap perubahan cuaca ekstrim pada saat ini. Biarlah anak-anak kami senantiasa terpelihara, sehat, dan mereka juga bersuka cita, mempunyai orang tua, opa, oma yang senantiasa beribadah kepada Tuhan.
Pada saat ini kami juga berdoa memohon Engkau berkati Jemaat GPB Rene, mulai dari presbiter ke 6 unsur pelkat, komisi. Kami sedang menyelesaikan program anggaran tahun 2021-2022. Kiranya Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa memohon Engkau berkati pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, sesederhana apapun yang kami buat, biarlah Tuhan tambah-tambahkan hasilnya. Tuhan Yesus, sebagai Bapa, kami juga memohon Engkau berkati, jaga orang tua kami yang jauh maupun dekat. Biarlah jamahan kuasa Tuhan berlaku untuk orang tua kami yang rentan terhadap virus corona ini. Tuhan Yesus, dalam syafaat ini kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang terpapar virus corona. Jamahan kasih sayang Tuhan juga berlaku atas mereka dan menyembuhkan mereka semua. Keamanan di negeri kami memohon Engkau memberkatinya. Bebaskan kami dari ancaman-ancaman teror. Engkau hancurkan kebencian, sehingga yang ada adalah kasih bagi bangsa kami. Kami juga memohon Tuhan, faham-faham intoleransi, radikalisme yang makin marak akhir-akhir ini, Tuhan sendiri yang membatalkannya. Karena kami percaya kuasa Tuhan, cinta Tuhan berlaku atas bangsa Indonesia ini. Tuhan Yesus, terima kasih, berkatilah tim musik, berkatilah pemandu lagu, berkatilah Inforkom GPB Rene, operator multimedia. Kami serahkan semuanya kepadamu. Biarlah Tuhan, peribadahan Pelkat PKB secara streaming ini, Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dengar dan satulah doa kami ini Tuhan Yesus, kami alaskan hanya di dalam satu nama yang hebat dan dahsyat, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ajakan bersyukur. Mari Bapak-bapak, persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan naik pujian dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan. Tuhan Allah, terima kasih Bapa, pada malam ini kami sudah mengucap syukur dan bernyanyi bersama dengan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, pada malam ini kami akan memberi persembahan, biar persembahan ini berguna bagi pelebaran gereja kami ya Bapa, khususnya buat di GPW Irene Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Bapak-bapak tetap berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita naikkan pujian pengutusan dari Kitab Bakti 194 ayat 1 dan 2. Kurasakan nyala api dalam hatiku. Rasakan nyala api dalam hatiku, diberikan oleh Yesus Tuhanku. Kuasa darah penebus menyucikan jiwaku, bahagia memenuhi hidupku. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya, bergema bagi Yesus Rajaku. Ku rasakan api Roh di hatiku. Ku rasakan nyala api dalam hatiku, jiwaku pun bersorak bergema. Sukacitaku penuh, Yesus hapus dosaku. Ku tetap percaya pada janji-Nya. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya, bergema bagi Yesus Rajaku. Ku rasakan api Roh di hatiku. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian, mulai dari sekarang ini, kekal sampai selama-lamanya.